Lu pernah jadi cleaning service beneran? Pernah, benar. Bersihin toilet? Ya, jangankan toilet, parkiran. Sebenarnya gue tuh MC itu nggak suka. Hah? Satu tas, BH, stocking. Benar. Kata orang Wenda sebulannya 40 juta katanya. Iya. Oh my god. Itu di luar listrik. Berarti ya 200 juta mah kurang, harusnya 1 miliar sebulan itu mah kali. Kan omset tuh juga. Makanya gue bilang, abis kalau dari Indosiar ini kan gue jam 12:30. Gue kalau seandainya gue lewat ya daerah Senayan ada TV apalagi yang lagi live, gue datang gitu. Apalagi nih mas gue kepala nanggung kan. Jam 5 gue udah bangun. Apalagi nih seandainya zaman dulu ada yang buka-bukaan, ayo dong SMS. Gue ladenin. Ya. Supaya memenuhi. Ya gue ladenin. Nggak merendah dia. Padahal dia pemasukannya dari bisnisnya jauh lebih bagus. Iya, tapi TV mah dia mah cuma iseng-iseng aja ngumpul sama teman-teman, cuma ketawa-ketawa doang. Gitu nih, gue kasih tau sama lo. Omset lu, bisnis ya, lu. Amin. Tapi kan kita harus ingat loh, kemarin ini kita diterpa COVID. Corona. Ya ini wah ini benar-benar tamparan buat semuanya dari faktor perekonomian kan. Ya sulit iya, tidak mudah iya. Gue melewati fase-fase di mana bagaimana nasib ini harus gue mereka bergantung nih. Bagaimana wah itu kan itu dia gejolak itu. Ya, makanya kemarin maaf kalau gue mau bahas sedikit aja. Kemarin ada sempat isu kalinya geprek Bensu tidak membayar karyawannya. Sementara gue tahu banget untuk menjalankan geprek Bensu ketika pandemi saja, lu berusaha nutup itu semuanya tetap ngegaji walaupun tidak ada pemasukan itu berbulan-bulan. 6 bulan lebih kan lu kan bertahan kan? Wah, 6 bulan gue tidak ngurangin karyawan. Tidak ngurangin karyawan sementara tidak ada pemasukan. Ya. Lu keluar miliaran rupiah untuk ngegaji banyak orang kan? Pribadi keluar. Makanya ketika ada orang gak digaji lah gimana sih? Gue gitu. 6 bulan bertahan waktu di COVID tuh hampir 40 M. Supaya tidak memecat orang. Sampai gue give up sendiri. Iyalah, tetap harus realistis juga. Akhirnya. Iya, karena menurut gue gini, gue tuh ketika gue ketemu sama karyawan yang bekerja, gue tuh kayak seperti gini. Dia lagi bergantung hidup nih ke gue. Jadi selama lu nggak ngecewain gue, lu tenang deh. Ya. Berarti gitu. Lu nggak bikin gue bete, lu nggak bikin gue sedih ya. Lu tenang deh, pokoknya. Selama gue masih hidup, selama gue ada, pokoknya seandainya lu ada apa-apapun keluarga lu tenang deh. Gitu. Memberi garansi itu kan. Hidup itu kan lu harus, yang penting adalah mau diapain nih masa depan gue. Nah gue tuh gimana ya kalau seandainya mereka ketika pulang mereka nggak bekerja, terus ngabarin ke anaknya. Oh, dia emang kepikiran banget. Semua orang dipikirin. Si Jirayut lagi nggak ada offer aja dipikirin, gila. Iya Jirayut. Lu pada gini, iya soalnya dia nggak ada ini. Udah deh, gue kasihan juga nanti kalau dia pulang kampung. Dia ini gimana ya? Yud, lu mau nggak Yud? Mau Kak Ruben? Nah, gue seneng disambut itu, karena kan kita kasih rezeki. Tapi kalau aku ngapain di sana? Oh, gue males tuh. Karena gue tuh tipe orang yang lu mau nggak? Mau. Gitu, karena gue gak akan mungkin kasih tempat yang di pekerjaannya yang mungkin menjatuhkan lo. Jadi makanya ketika isu itu kemarin muncul, pasti ada sesuatu yang miss gitu. Ada something yang mungkin tidak bisa menjadi konsumsi publik. Tapi buat saya juga tidak membenarkan. Makanya gue tuh enggan menjawab karena menurut gue ini kan dua sisi yang dimana gue sebagai public figure dan usaha, dimana OPP itu gue percayakan Jordi, lu jagain OPP full, gue jagain MOP full. Karena kalau kita dua-duanya incas di kanan kiri dengan posisi yang pecah, pegang. Jadi ketika gue perlu Jordi di MOP, Jordi harus datang. Jordi perlu gue di OPP, tanda tangan, and bla 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 lah pokoknya. Ya gue pasti akan dukung. Orang mau usahanya kakak beradik, makanya nama acaranya kakak beradik. Apapun itu kakak beradik. Nah itu lu tanya ke gue tidak membenarkan. Apapun itu buat gue salah, ya. Tapi pasti ada sesuatu yang memang mungkin tidak bisa diceritakan. Karena buat gue gini, akan panjang, pasti akan ada yang dirugikan, baik dia atau gue nantinya, karena dikonsumsi sama media, ya. Terus viral, tujuan viral ini apa sih? Iya kan? Tujuan viral ini apa sih?
iya supaya begini. Oh iya, paham sih. Tapi menurut gue setiap perusahaan, setiap ini pasti mereka juga, lu tanya deh, karyawan gue ketika berita itu naik, gue tuh sosial media itu paling banyak yang main Iksan. Ya, jadi gue tuh Iksan sang catering malam hari. Jadi gue tuh nggak pernah ngeh. Jadi yang ada orang mau, pokoknya gue kalau komen tuh gue selalu gitu, jangan bacain komen, karena gue pernah rusak karena komen. Biarlah orang sekitar aja yang baca, kok ada sesuatu yang penting baru informasikan. Ya, gitu. Nah ini karena rame, karena ini otomatis tahu ya. Jadi Pak ini lagi gini. Oh, oke. Gua panggil tuh, wah gila. Itu gua panggil, gua cari telah semuanya, kumpulin semua HRD, kumpulin semua ini. Gitu. Jadi karena menyangkut nama baik. Iya, gua bilang ya karena apapun itu orang pasti nyarinya ke gue, padahal gue nggak paham betul nih apa sih yang terjadi sebenarnya. Ya karena sudah gue limpahkan, tolong Jordi lu jagain gini, tapi kan Jordi juga punya jawaban sendiri. Jadi di satu sisi gue harus di tengah-tengah, tidak boleh membenarkan siapapun. Jadi ya gue harus selesaikan. Tapi udah selesai sekarang? Selesai. Oke. Gue kalau nggak mah pasti kan tetap begitu. Jadi buat gue apapun itu, gue juga tidak ada niat menjelekan atau mungkin membela diri, enggak. Lu tanya adik gue aja, gue sampai nggak boleh lu gitu. Tetap ya. Jadi tetap ya harus diajarin gitu. Makanya ternyata mungkin 40M itu 40 ini berarti mungkin 40M ketika menutupi gaji karyawan di masa pandemi. Aduh, amin. Iya. Kalau 15 ini mah angka sial Ruben, walaupun dia lahir tanggal 15 Agustus, gue 15 Oktober. Tiap tanggal 15 Agustus nggak punya duit aja udah. Iya. Emang ya? Iya, waktu dulu kecil. Waktu kecil. Tanggal 15 tuh di tanggal, kalau zaman dulu kan orang gajian tanggal 10 dia udah habis deh. Benar. Gue malah lahirnya di bidan. Adik kakak gue semua kan lahir tanggal 1, tanggal 4. Gaji masih ada sisa-sisa, masih ada aman. Makanya pas tanggal 15, oh apes. Bapak gue nggak ada duit. Hujan-hujan, mak gue jalan ke belakang rumah, ada bidan yang nolongin. Lu tuh? Iya, nggak ngutang lagi. Tunggu tanggal 1. Iya, gue mah pokoknya udah apes deh gue. Mau ulang tahun. Tapi lu bawa keberkahan buat semua. Amin. Ya makanya gue bilang, akhirnya gue tuh orang yang nggak pernah percaya sama orang gini. Kalau lu, maaf nih ya, maksudnya ada kan keyakinan gue juga sendiri. Lu ketemu sama ini, akhirnya ketemu sama ini nanti akan gini. Udah lillahi ta'ala aja deh. Kalau gue cinta, gue sayang, ya udah. Tapi kalau gue suka, gue maunya gue beli. Jadi gue nggak mau sampai kepikiran. Tapi kalau lu beli nanti lu akan sial. Kalau sial ya memang mungkin kata Tuhan gue begitu kali. Jadi menurut gue kesempatan hidup gue cuma satu kali. Apalagi kondisi gue juga sakit. Ya, gue nggak tahu hidup gue sampai kapan, gue gimana, nggak tahu gue, ya kan? Jadi gue selalu melakukan hidup gue ya sama kayak lu pada ngasih nasihat di kompetisi. Lu lakukan yang terbaik di hari itu, seolah-olah hari itu adalah hari yang terakhir. Jadi ya, gue selalu berbuat baik aja. Pokoknya lu mau apapun, iya, gue mah iya aja, iya. Tapi kalau hal-hal yang menurut gue mengganggu pikiran gue, toksik, itu gue harus segera singkirkan karena. Lebih banyak lagi urusan yang harus lu pikirin. Iya betul. Jadi kalau boleh cerita sedikit, Ruben tuh kenapa tidurnya larut malam, bangun pagi hari karena ketika udah tidur bangun dia takut untuk tidur lagi karena takut nggak bisa bangun lagi. Akhirnya dia bangun, udah nikmati hari itu, apapun ceritanya karena setiap hari pasti ada cerita ya. Oh ada. Ini sampai gue kesini tadi malam gue ada lagi. Wah pokoknya selalu aku punya cerita. Bener nggak Bi? Bener. Semalam ada lagi. Kasusnya kasus penipuan. Wah seru deh. Sampai jam 2. Sampai jam 2 nih. Udah gini. Sampai kata si Bibi tadi pagi kan Bibi. Sampai ini masih Oma juga yang ngurusin. Aku kepala keluarga sekarang. Aku udah bukan gadis lagi. Benar Bu. Kalau lu tanya gue. Semalam ada cerita lain lagi. Ada cerita lain dan itu bukan urusan gue. Itu bukan urusan gue. Tapi karena ya dia kerja di rumah gue, ini pokoknya udah. Pokoknya seru. Pokoknya ada beritanya aja nanti ya. Iya. Apa? Pasti ada beritanya ya. Gue jarang kalau hal-hal yang orang-orang kerja di belakang gue tuh gue expose lebih detail. Karena kerugiannya di pihak lu. Apa? Ya iyalah.
Gitu. Jadi Aduh. menurut gue ih gila ya Ruben, sumpah. Kalau dan lu tau gak, gue tuh bisa lu denger lagu Judika Jadi Aku Sebentar Saja, itu gue bisa nangis. Emang ada yang bisa ya jadi gue sebentar aja. Sampai gue akhirnya gue ketawa denger. Gue pun gue ya deket Ruben dari awal gini, Ben apa lagi, Ben khawatir sampai dia ketawa juga, Ben apa lagi. Gue gila ya. gue kirim ke grup tuh. Iya yang itu kemarin yang itu kemarin ya. Anak gue tahu. Hah? Onyo udah mulai tahu gitu. Dan Iya. Onyo, ayah kenapa ini? Iya. Ayah gitu. Jadi aduh. Jadi nggak akan gue spill sih, tapi maksudnya ada beberapa cerita yang Ruben keep supaya tidak membuat lingkungannya tuh khawatir. Ya. Tapi cerita kejutan dalam kehidupan Ruben tuh nggak pernah ada habisnya. Setiap hari ada cerita yang nggak semua orang akan kuat. Ya. Ya mungkin ada kan, gue nggak bisa, tapi yang gue temuin nih dari teman-teman gue bekerja lingkungan gini, apa gue lagi gini, gue cuma bilang gini, masalah lu nggak seberat masalah gue. Jadi lu pasti bisa ngelewatin. Si Jira itu kalau di panggung kayak gini, Kak Ruben tuh hebat banget ya. Kan kita tahu masalah dia, kan kita tahu kondisi dia, tapi di situ dia mesti jadi ya mungkin kalau buat orang tuh udah gini, udah keganggu kejiwaan lo Ben itu Ben. Iya. Kalau orang normal itu gue mungkin udah bisa depresi ya. Gue bisa depresi, wow, gue bisa segala hal. Makanya gue dari menolak, marah dengan situasi, marah dengan diri gue sendiri, marah dengan apapun itu, tapi ternyata tidak membuat gue menjadi rileks. Iya. Jadi ya kayaknya Tuhan berbicara, enggak, lu harus lewatin itu, enggak, lu harus lewatin itu. Jadi sama Tuhan selalu dikasih cerita yang sama. Makanya sekarang ceritanya selalu berbeda karena kata Tuhan, lu berhasil melewati ini, lu berhasil melewati ini, lu berhasil melewati ini. Dan lu lewatin tragedi itu jadi komedi aja udah ya. Maksudnya secara biar rileks. Ya udah. Kalau kata Soima, opo. Ya, jadi gua sampai akhirnya menikmati cacian, gue menikmati hinaan, gue menikmati yang namanya diremehkan. Tapi lu jangan remehin istri dan anak gua. Udah keluar. Pokoknya secuil lu kena sama gua. Bener, wah banyak yang gua benar-benar laporin ini dan gua nggak expose. Sebetulnya banyak. Ya. Jadi gua bilang, maaf Pak, saya kurang berkenan ini. Jadi bener-bener gua kasih tahu banget gitu. Jadi ya buat gua nggak usah gitu deh ya. Toko gua kerampokan nih. Iya itu. Iya kan, seru nggak tuh? Iya. Udah ketangkep. Mukanya udah jelas banget. Iya, ketangkep udah kayak begini. Ada salah satunya salah satu dari itu kan ada, pokoknya ada beberapa gitu datang ke acara gue nungguin. Terus? Iya, minta tolong jalan ke keluarga. Jalan keluarga apaan orang yang diambil? Ini ambil kayak udah kayak ke Roxy, berderet pakai handphone. Wah, lah bu, ambil duit sama berangkas-berangkasnya menurut gue. Giliran ketangkap lagi ke keluargaan. Itu jalan ke keluargaan. Dan ternyata tabok apa dolar nih. Dan ternyata dia itu jahatnya ke banyak tempat juga ya. Ya itu sudah dijelaskan sama pihak kepolisian. Tapi kalau gua cuman gini, paling sebel ketemu ketika bertatap muka nangis. Iya. Kenapa lu bawain? Enggak, sebenarnya pagi-pagi lagi iseng doang, lagi jalan pagi. Hah? Iseng ngerampok? Terus gitu, terus gue bilang, hah, iseng lu bawa linggis? Hah? Sekulinya kuli, gue rasa gak ada yang bawa linggis tuh. Jadi menurut gue gini, aduh kenapa ya, bukan gue gak ada rasa kemanusiaan, tapi maksud gue gini, seandainya jawaban lu ada yang enak di kuping gue, mungkin gue akan luluh. Tapi iseng bawa linggis, iseng, dia ngomong gitu? Iseng nyongkel toko orang, iseng ngambil berangkas sama berangkas-berangkasnya bukan duitnya, sama berangkasnya dia bisa buka itu berangkas. Apa? Bisa buka tuh berangkas. Bisa lah, pasti iya bisa. Makanya gue nggak tahu apakah memang dia sindikat besar. Akhirnya pihak kepolisian menemukan itu karena ya gue harus siap itu ketika nanti dia ada persidangan. Iya. Gue harus siap
untuk semua itu. Buat efek jerak juga buat dia. Iya, buat gue. Jadi ketika dia, anak saya masih kecil gitu. Ada lagi, gue tanya lagi, duitnya buat apa? Buat anak saya masuk rumah sakit katanya. Oh iya, anak masuk rumah sakit kapan ini? Iya. Tapi yang lalu-lalu kamu pernah juga? Enggak. Tapi itu dari mana handphone yang lain? Enggak sengaja. Oh enggak, itu namanya kali. Enggak lolos lagi dari gue. Terus anak masuk rumah sakit berapa? Sekian. Terus sisanya kemana? Buat jajan, rokok. Enggak lolos lagi. Iya. Jadi maksud gue gini, seandainya ada satu jawaban yang membuat gue iya, lu pantas untuk dimaafkan. Mungkin gara-garanya lu sebelumnya pernah jadi karakter polwan yang sama Kang Farhan itu, jadi lu tahu ya penyelidikan gitu-gitu ya. Apapun itu, jadi ibu pernah. Bener. Jadi apa pernah? Jawara pernah. Gua nggak pernah malu sama masa lalu gua. Gua ceritain, gua kemanapun gua ceritain. Ya kalau ini kan enak bebas ya. Gitu. Tapi kalau ke TV kan ada batasan. Iya. Ngomongnya gua bawa BH. Gue siang jemur. Kok masa lalu ini malu nggak lu? Masa lalu ini nasi padang dan mie rebus. Masa lalu lu nih. Oh, nasi padang. Ya nggak malu lah. Karena emang gue pernah susah kan. Jadi bapak gue tuh kalau ada duit itu beli nasi padang. Tapi wah, ternyata Ruben Onsu punya masalah dengan nasi padang. Lalalala, ada apa ya? Kita bahas di next episode.